pitfalls dari eksekusi, yaitu salah satunya adalah beberapa halnya adalah komunikasi. Penyelarasan itu kan akan sangat bergantung sekali lagi kepada dari direction dari atas. Ini istilahnya project do or die. Yang namanya business case itu juga perlu ditinjau ulang. Nah, jadi yang nggak boleh berubah itu adalah visinya. Good day Avenuers, kembali lagi di Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan hari ini Melanie ditemani oleh salah satu narasumber hebat. Beliau merupakan Pak Daniel Rusdi, STMM PMP, dan beliau ini merupakan seorang business facilitator. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang Mbak Melanie, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang formulasi strategi ya, Pak Daniel. Nah, untuk pembahasan yang episode kali ini kita membahas tentang eksekusinya. Ya. Jadi berlanjut dari episode yang sebelumnya. Nah, Pak Daniel di sini, Avenuers di sini pengen tahu kalau hasil dari strategi formulasi tersebut yang berada di suatu perusahaan, biasanya bagaimana sih cara pengelolaan sumber daya manusianya agar sejalan dengan target yang telah ditetapkan? Oke, baik. Kalau menyambung dari diskusi kita terakhir, ketika kita membahas eksekusi, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi pitfalls dari eksekusi, yaitu salah satunya adalah beberapa halnya adalah komunikasi, ya. Jadi komunikasi ini sebenarnya adalah arahannya, ya. Maksudnya apa ekspektasi dari proyek-proyek yang atau program yang mau dikerjakan, ya, inisiatif dari perusahaan tersebut. Nah, jadi ketika komunikasinya tidak sampai ke bawah, ya, hanya di level atas, ini menjadi satu, artinya apa, yang tahu di level atas tetapi di level pelaksana ini kurang memahaminya, itu menjadi satu isu. Itu yang pertama, ya. Jadi isu pertama adalah komunikasi. Nah, kemudian isu yang kedua, biasanya di dalam eksekusi itu juga ada problem dengan motivasi dan kompetensi. Nah, motivasi dan kompetensi ini bagaimana? Jadi kalau kita melihat bahwa yang namanya SDM itu kan selalu memiliki dua masalah utama. Yang pertama adalah mampu atau tidak, itu yang kita sebut sebagai kompetensi. Kemudian yang kedua adalah mau atau tidak, ya, kita menyebutnya sebagai motivasi. Nah, kalau kompetensi biasanya dengan pelatihan masalahnya bisa selesai, ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pelatihan project management, ya. Tujuannya adalah membekali dengan orang-orang atau SDM yang human capital mereka yang nggak pernah mengelola proyek. Sekarang mereka diminta untuk mengelola proyek, jadi dibekali, ya. Nah, itu dengan bantuan dari pihak luar biasanya isu itu selesai, ya. Tetapi ada masalah kedua yang harusnya dilakukan oleh perusahaan sendiri, yaitu masalah motivasi. Di mana masalah motivasi ini terkait dengan kalau kita perhatikan terutama untuk industri-industri yang basis operasinya bukan proyek, ya. Jadi seperti perbankan, kalau yang basis operasinya proyek, contohnya seperti saya dulu dari construction, dari kontraktor, memang yang kami lakukan semuanya adalah proyek, ya. Kemudian ada industri lain juga yang basis operasinya proyek. Tetapi kalau basis operationnya itu bukan proyek, ya, tetapi operation management, di mana apa yang mereka lakukan hari ini dengan besok dan sebagainya sebenarnya serupa, ya, sesuatu yang sifatnya repetitif. Nah, ini menjadi challenge ketika kita memberikan mereka tantangan untuk mengelola proyek. Terutama karena proyek ini baru akan memberikan dampak buat perusahaan mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan, ya, atau mungkin bahkan 3 tahun ke depan, ya. Jadi mereka terbiasa melakukan keseharian mereka kita biasa menyebutnya, kalau di beberapa perusahaan menyebutnya sebagai BAU, ya, business as usual, Nah, tetapi business as usual ini kan memberikan perusahaan revenue untuk saat ini, ya, dan istilahnya memberikan makan buat perusahaan pada saat ini.
akan menjadi tantangan ketika mereka juga diminta untuk fokus pada project yang hasilnya baru dinikmatin mungkin 2-3 tahun ke depan. Ya. Jadi istilahnya, tetapi kalau project ini nggak jalan, perusahaan tidak akan dapat pemasukan dari hal yang baru. Bisa jadi BAU yang sekarang, yang mereka lakukan sekarang, produk atau service yang mereka kerjakan sekarang, itu dalam setahun atau 2 tahun itu akan ditinggalkan oleh customer-nya. Berarti kan sudah harus ada sumber pemasukan yang baru. Nah, jadi balancing antara BAU dengan future projects itu perlu dibakukan sebagai motivasi. Karena kalau enggak, ngapain kita ngerjain project ya? Ya nggak ada motivasinya di situ ya, nggak ada motivasinya karena apa? Nggak masuk KPI, bonus nggak dapet dan sebagainya. Karena kita dapatnya mungkin bonus hanya dari BAU-nya. Jadi memang itu yang harus dipikirkan. Baik, kalau di sini solusinya tuh untuk meningkatkan motivasi itu seperti apa? Ada untuk meningkatkan motivasi. Jadi ketika kita bicara mengenai meningkatkan motivasi, mau tidak mau artinya ketika kita meminta sebenarnya ada beberapa cara. Beberapa perusahaan memilih untuk mengoutsource project-nya dengan meng-hire misalnya kalau project-nya IT, mereka meng-hire consultant atau software development dari luar. Ya, kalau seperti itu nggak terlalu masalah kan, karena tim eksekutornya ada dari luar. Nah, tetapi kalau misalnya perusahaan ingin memanfaatkan resource yang ada di dalam perusahaan, yaitu karyawan sendiri, maka perlu diberikan motivasi, yaitu apa KPI mereka terkait dengan project tadi, gitu. Sehingga antara BAU dan project itu mendapat proporsi yang boleh dibilang sama penting, atau mungkin yang salah satu lebih penting. Misalnya katakanlah ketika project-nya itu sangat urgent dan kritikal untuk keberhasilan perusahaan, mau tidak mau dia diberikan bobot yang sedikit lebih besar. Misalnya katakanlah 60% dibandingkan dengan kalau mereka menjalankan BAU. Sehingga si karyawan diharapkan bisa membagi waktu dan perhatiannya untuk project dan juga dengan BAU-nya mereka. Wah, baik Pak Daniel. Nah, selanjutnya di sini untuk penyelarasannya nih Pak Daniel. Di sini ada cara penyelarasannya nggak sih antara kesuksesan project dengan engagement SDM-nya itu sendiri? Ya, jadi memang kembali lagi artinya penyelarasan itu kan akan sangat bergantung sekali lagi kepada dari direction dari atas. Itu project-nya itu seberapa kritikal bagi perusahaan untuk istilahnya sekarang ini isu yang terbesar bagi perusahaan itu adalah yang namanya sustainability. Sustainability itu artinya kalau perusahaan kita sukses sekarang, pertanyaannya 5-10 tahun lagi apakah masih akan sustain? Apakah perusahaan kita masih ada atau tidak? Ya, itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, sustainability ini isunya adalah mau tidak mau kita juga harus mikirkan bukan hanya apa yang kita makan sekarang, pendapatan kita sekarang, tetapi pendapatan kita 5-10 tahun ke depan. Nah, kalau project-project ini menjadi kritikal bagi perusahaan, maka memang artinya mau nggak mau perusahaan sebaiknya sih memberikan porsi yang cukup besar untuk memotivasi ya, sehingga dengan begitu bisa memastikan bahwa proyeknya tereksekusi. Karena eksekusi ini pertanyaannya adalah bukan hanya masalah kompetensi. Selama ini kan kita bicara banyak tentang kompetensi ya. Kalau kita bicara pelatihan ya tentunya kita bicara isu kompetensi mampu atau tidak. Nah, tetapi di sisi lain kita juga perlu bicara motivasinya buat mereka ngerjakan proyek ini apa. Nah, jadi bisa jadi bahwa kita sudah memberikan pelatihan, tapi di akhir tahun kok ada banyak proyek yang nggak selesai, ya kan? Ya, padahal dana tersedia. Jadi kita tidak meragukan bahwa perusahaan punya capex-nya ya, punya capital expenditure yang akan di-spend. Jadi duitnya ada, proyek yang mau dikerjakan juga sudah jelas, ya. Kemudian diberikan pelatihan, kompetensi dapat. Nah, tetapi motivasi dan juga kemudian adalah struktur. Struktur itu adalah bagaimana pengelolaan proyeknya, terutama karena kita lihat kan proyeknya yang besar itu bisa jadi dalam 1 tahun itu ada 20 proyek yang bersamaan ya. Nah, kita mungkin nanti akan bicara di sana isu yang namanya project portfolio management, project management office di sana ya, karena pengelolaan proyek yang bersamaan di situ. Ya, kira-kira gitu. Ini kita
juga membahas tentang business as usual-nya ya. Nah, di sini jika suatu company dengan business as usual-nya dan juga project-nya tersebut ada nih, berapa porsi pembagian yang baik gitu untuk pelaksanaannya? Proporsi sih sebenarnya nggak ada yang patokan yang baku ya. Tetapi biasanya kalau yang saya perhatikan lebih ke arah seberapa kira-kira kalau kita lihat proyek ini kritis atau enggak. Kritis itu pengertiannya begini. Kalau proyek ini tidak terlaksana tahun depan misalnya ya, pertanyaannya apakah nasib perusahaan akan pertaruhannya besar nggak? Maksudnya istilahnya ketika kita bilang proyek ini istilahnya proyek do or die. Ya kalau istilahnya do or die berarti dia sangat penting. Bahkan kalau perlu dia dicabut dari BAU-nya. Kamu full 100% mengelola proyek, misalnya seperti itu ya, kalau ekstrimnya seperti itu. Jadi istilahnya manajemen ingin memastikan bahwa proyek ini terlaksana dengan benar dan proyeknya juga dia fokus mengerjakan proyeknya dan tidak mengerjakan hal yang lain. Nah, tetapi ketika proyeknya tidak terlalu kritis, misalnya katakanlah kalau tahun depan nggak selesai, masih boleh mundur ya. Kalau di pemerintah biasanya nggak, mereka menamakan proyek multi-years itu namanya ya. Nah, kalau di swasta multi-years masih possible, kalau di pemerintah memang enggak. Nah, itu mungkin porsinya nggak akan sebesar kalau misalnya BAU proyeknya nggak sekritis seperti itu. Jadi memang nggak ada patokan khusus sih. Jadi memang sekali lagi harus kembali kepada harapan dari manajemen, apakah itu proyek selesai tepat waktu itu sebuah requirements ya, atau itu ya kita berharap selesai tepat waktu ya. Kalau paling tidak misalnya tahun depan selesai 80% aja progres misalnya, atau 70% itu udah bagus, ya berarti mungkin tidak sekritis kalau dia harus sebelum akhir tahun proyeknya selesai misalnya. Ya, begitu ya. Oke. Jadi tidak ada patokan khusus ya? Nggak ada patokan khusus, tapi sekali lagi mesti melihat apakah seberapa penting, seberapa kritis proyek itu bagi sustainability perusahaan. Itu mesti lihat dari sana. Di sini Pak Daniel, kita tahu bahwa kita sudah melewati masa pandemi COVID ya, COVID-19. Nah, di sini pastinya ada dampaknya ya kepada eksekusi yang ada di tiap proyek seperti itu. Nah, di sini apakah sudah direncanakan nih dari strategi yang sudah direncanakan sebelumnya, apakah bisa dilanjutkan nggak sih proyeknya, tetap bisa berjalan atau tidak jika ada perubahan total dari si pengaruh COVID itu? Oke, baik. Jadi yang sebenarnya harus kita evaluasi adalah bukan hanya evaluasi proyeknya dijalankan lagi atau tidak, ya, tetapi yang namanya proyek itu dieksekusi tentunya dengan satu pertimbangan yang namanya business case di awal, ya. Nah, business case inilah yang menentukan apakah proyek ini lanjut atau tidak. Seperti pandemi kemarin ya, kalau kita melihat orang-orang sebelum pandemi itu kan banyak membangun restoran. Ya, kita lihat bangun restoran ya. Nah, bangun restoran, kalau kita lihat kalau membangun restoran, tentunya kita berharap bahwa orang makan di restoran. Betul ya? Makan di restoran dine-in kita sebutnya. Nah, delivery ada nggak? Ada, tapi porsinya kecil. Karena kan yang 1-2 lah atau berapa dari delivery-nya yang di sini. Nah, tetapi ketika pandemi yang terjadi pola konsumsi berubah. Orang nggak berani datang ke restoran karena takut tertular, ya. Sehingga akhirnya yang terjadi mereka boleh dibilang 100% delivery. Ya. Lalu kalau gitu ngapain kita punya restoran? Iya. Kan gitu kan? Iya, betul. Yang ada dine-in-nya ya, maksudnya seperti itu. Makanya kenapa kalau Mbak Melanie lihat sekarang ini berkembang, pernah dengar nggak yang namanya cloud kitchen? Pernah sih. Ya, jadi cloud kitchen itu ceritanya begini. Kalau kita bangun restoran, orang nggak makan di restorannya, kan kita bayar sewa kan untuk tempatnya, betul nggak? Seluas itu, listriknya, AC-nya dan sebagainya itu kan kita bayar. Nah, cloud kitchen ide bisnisnya sebenarnya atau bisnis modelnya sebenarnya adalah yang namanya dine itu dia hilangkan. Jadi restorannya itu ruko, ngambil ruko itu disekat-sekat menjadi beberapa restoran, jadi dapur-dapur doang. Jadi mereka cuma siapin dapur sama nanti kerjasama sama si GoFood, ya.
Nah, jadi di situ nanti mereka cuma terima orderan untuk delivery, nggak ada tempat untuk makan karena mereka berpikir kalau nanti pandeminya berulang, restoran kita seperti itu lagi, kita nggak akan kuat. Nah, jadi yang terjadi memang pertanyaannya adalah kalau misalnya kita udah punya bisnis restoran, pertanyaannya kalau pandemi lagi, pertanyaannya adalah apakah kita mau menderita kerugian besar karena itu lagi? Ya, jadi artinya yang namanya project tentunya akan dievaluasi ulang. Ya, apakah masih asumsinya atau bisnis case-nya masih valid? Karena biasanya project itu ada beberapa asumsi yang digunakan. Misalnya katakanlah asumsi kurs, ya. Kalau kursnya sekian, project-nya visible, kita jalan. Kalau kursnya berubah menjadi sekian, project-nya nggak visible, ya, sehingga project-nya dihentikan. Nah, itu yang membuat akhirnya project itu bisa berlanjut atau tidak. Ya, jadi sekali lagi perlu dievaluasi sekali lagi apakah bisnis case-nya masih valid atau tidak. Ya, kalau masih valid, tentunya project-nya bisa dilanjutkan. Ya, memang artinya tertunda. Tapi kalau tidak valid lagi, berarti mau tidak mau kita mesti tegas bahwa project-nya harus di-cut di situ. Ya, karena kita lihat bahwa nggak akan mungkin memberikan benefit yang diharapkan oleh perusahaan. Kira-kira gitu. Oke, ya. Baik. Berarti kegagalan eksekusinya itu sama nggak dengan kegagalan strateginya yang sudah direncanakan? Nah, kita nggak. Baik. Kalau membicara seperti itu, artinya begini. Yang kita mesti hati-hati mendefinisikan strategi itu ya, karena strategi itu kan sebenarnya adalah satu cara atau sebuah strategi itu adalah cara kita untuk mencapai tujuan, ya, mencapai visi kita. Nah, jadi yang nggak boleh berubah itu adalah visinya. Strateginya boleh berubah. Jadi kalau yang harus jadi kalau kita lihat sama kayak permainan sepak bola, ya. Permainan sepak bola kan ada gawangnya kan. Ya. Yang penting kan kita masukin bola ke gawang kan. Caranya ada yang lurus, bolanya lurus masuk ke gawang, kalau bisa begitu cepat. Tapi kadang-kadang kalau pertahanannya kuat, mau ngomong harus digocek kan, harus muter-muter, tapi yang penting ujung-ujungnya masuk, ya. Jadi artinya kalau di dalam bisnis yang namanya strategi berubah itu wajar, terutama kalau kondisi eksternalnya berubah. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan bahwa eksternalnya berubah. Tapi yang kalau bisa visinya jangan berubah, karena kalau visinya berubah sama kayak kita geser gawangnya, kita geser pindah ke sini. Nah, orang yang di situ kan bingung mau nembak kemana, gawangnya geser terus gawangnya geser lagi kemari. Ya, nah kalau itunya goalsnya berubah, visinya berubah, itu seperti gawangnya digeser-geser. Ya, nah jadi gawangnya tetap, tapi masukin bolanya yang kita ke pinggir dulu deh. Ya, caranya beda-beda ya. Terus karena pertahanan yang di pinggir kurang nih, kita masukin dari pinggir terus tembaknya dari situ, ya kan? Karena kalau kita nembak lurus, pertahanannya kuat gitu di situnya ya. Nah, jadi sekali lagi strategi itu mesti bisa cukup fleksibel untuk bisa istilahnya beradaptasi dengan perubahan eksternal. Makanya sekarang beberapa perusahaan menerapkan yang namanya skenario planning. Sebenarnya skenario planning itu adalah mereka melihat beberapa pilihan yang mungkin terjadi di situ, karena sekarang ini agak sulit makin kemari ini kelihatannya prediksi ke depan itu makin sulit ya, terutama dari sisi ekonomi, inflasinya makin nggak keruan. Terus kemudian disrupsi bisnis karena masalah perang, pandemi ya, dan banyak lagi di situ ya, lockdown dan sebagainya. Nah, ini yang lockdown karena pandemi. Jadi itu yang membuat akhirnya perusahaan jadi sekarang kalau saya melihat yang namanya perusahaan yang sukses adalah mereka yang cukup lincah untuk bisa bernavigasi di antara disrupsi-disrupsi yang mungkin terjadi. Ya, bisa karena pandemi, bisa karena perang, bisa karena berbagai hal. Ya, jadi strategi bisa berubah ya. Jadi cuman memang bagi beberapa perusahaan agak berat kalau SDM-nya itu cukup banyak ya, gerbong yang mereka bawa banyak ya. Kalau kereta itu kalau panjang, kereta pendek sama kereta panjang itu navigasinya kan istilahnya kalau disuruh truk aja atau kontainer yang panjang itu kan agak susah bernavigasi ya. Tapi kalau dia pendek dan bisa lincah, itu biasanya lebih mudah. Ya, mungkin begitu dari saya sih.
Seberapa penting sih untuk evaluasi tersebut setelah selesai bereksekusi, dan mungkin evaluasi yang seperti apa nih Pak Daniel yang efektif untuk dijadikan sebagai bahan evaluasian saat selesai eksekusi tersebut? Ya, jadi sebenarnya evaluasinya biasanya yang kita lihat di eksekusi itu adalah evaluasi dari proyeknya, ya progresnya berhasil atau tidak. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat kerangkanya, kerangka Prince2 terutama ya, mereka mengatakan bahwa yang namanya business case itu juga perlu ditinjau ulang. Ya, apakah business case-nya masih ada atau tidak? Ya, PMBOK itu cukup bagus dalam memantau progres dari project dan menghitung value yang didapat dari sebuah project. Nah, tetapi ketika business case-nya berubah, ini juga perlu dipantau. Jadi kita sebenarnya harus memantau dua hal. Yang satu adalah dari sisi kacamata project-nya sendiri, progresnya sudah sampai di mana. Dari sisi yang kacamata kedua, dari sisi business case, apakah business case-nya masih valid atau tidak? Ya, kalau business case masih valid, maka proyek bisa jalan terus. Tapi kalau bisnisnya, walaupun proyek progresnya bagus, tapi business case-nya sudah tidak valid, maka sebenarnya kita harus bisa berani mengatakan bahwa kelihatannya proyeknya harus kita hentikan. Kira-kira gitu, ya. Harus kita hentikan dulu sambil kita tinjau ulang lagi. Apakah memang kita masih bisa melanjutkan atau tidak? Ya, karena kadang-kadang business case yang tidak valid itu contohnya kadang-kadang begini. Project yang sudah terlalu bengkak biayanya itu tentunya nggak akan bisa memberikan return on investment seperti yang project-project yang cost-nya masih masih project yang on budget gitu ya, yang masih budgetnya masih masuk. Tapi kalau dia udah lewat, tentunya harus dihitung ulang ekspektasi manajemen terhadap return on investment-nya belum tentu masuk. Ya, pertanyaannya kalau nggak masuk harus lanjut atau enggak nih? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu harus dilihat. Ada beberapa hal yang perlu dilihat di situ. Oke, luar biasa sekali insight-nya Pak Daniel. Nah, Pak Daniel, di sini kita sudah di penghujung podcast pada episode kali ini. Boleh dikasih closing remark-nya untuk teman-teman Avenue-ers yang memang pengen terjun di dunia project management atau bahkan pengen meningkatkan motivasi untuk agar mereka bekerjanya bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Silakan Pak Daniel. Baik, teman-teman Avenue-ers, kalau dari saya, kalau kita berkaca pada yang namanya PMI Talent Triangle, sebenarnya ada satu yang namanya business acumen ya. Jadi saya dulu mengawali karir saya sebagai project manager dulu dari konstruksi. Saya dulu seorang kontraktor dan kemudian saya belajar tentang bisnis. Jadi saya baru memahami beberapa hal ya, terutama project itu dulunya saya cuma sebagai eksekutor ya, tetapi ketika saya mencoba melihat ke kacamata yang berbeda, saya sebagai manajemen ya. Nah, bahwa project itu ada proses untuk sebelum kita memutuskan project itu go atau no go ya. Jadi memang penting juga bagi Pak Avenue-ers untuk pelan-pelan juga memahami ya aspek bisnis ya, terutama dalam kaitannya di perusahaan itu adalah business strategy ya, formulation dan execution-nya. Karena di dalam hal itulah kita juga perlu melihat bahwa project itu berhasilnya itu bukan hanya bisa jadi bahwa perusahaan tersebut capex-nya tersedia ya, bahwa dananya ada, tetapi kita juga perlu melihat dari kacamata SDM di perusahaan yang akan menjalankan proyek tersebut ya. Apakah mereka terkomunikasi dengan baik mengenai apa yang diharapkan dari mereka terkait dengan proyek. Kemudian yang kedua, apakah mereka memiliki kompetensi dan juga memiliki motivasi. Dan itu faktor-faktor yang dulunya saya tidak terlalu perhatikan ya, tetapi belakangan saya belajar bahwa itu juga penting di situ ya. Dan itulah yang akan menentukan apakah eksekusi strategi itu akan berhasil atau tidak. Ya, mungkin dari saya itu saja. Wah, luar biasa sekali Pak Daniel untuk insight-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Melanie. Oke, sama-sama. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di episode selanjutnya. Oke. Baik, teman-teman Avenue-ers, kalau misalnya teman-teman ingin belajar tentang basic-basic project management, boleh ikuti kelas training yang ada di Avenue, yaitu Project Management Inbound. Dan bagi perusahaan yang ingin ada
konsultannya, boleh juga nih Avenue menyediakan PMO yang ada di Avenue. Nah, teman-teman Avenuers, kalau misalnya pengen kepoin tentang website Avenue juga boleh klik link di bawah ini di avenue.co.id. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan juga subscribe ya. Dan sekali lagi, Pak Daniel, terima kasih. Terima kasih Mbak Melani. Atas waktunya, nanti kita kembali lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.